Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul Mukarramin, para asatid, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjamaah, diikuti dengan iktikaf, ngaji bareng. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dalam masalah fikih toharoh. Tak lupa salawat serta salam mari kita sanjung sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan lalu kita telah membahas tentang masalah sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kemudian selanjutnya bab berikutnya yang ditulis oleh Al-Imam Abi Syuja' Al-Qadhi Abi Syuja' adalah bab tentang istinja wa adabi qada'il hajat, yaitu bab tentang bersuci setelah buang hajat dan juga adab di dalam buang hajat. Beliau berkata, wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti, bahwasanya beristinja adalah satu hal yang hukumnya wajib dari kencing ataupun dari al-ghait. Al-ghait berarti buang air besar. Dengan dalil wal yastanji bi thalathati ahjar, yaitu hadis Rasulullah, kalian beristinjalah dengan 3 batu. Dan juga nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni, idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu 3 ahjar yastatibu bihinna. Ketika kalian di antara kalian pergi untuk buang hajat air besar, maka bawalah 3 batu, yang mana dengan 3 batu itu dia membersihkannya, fa innaha tujzi'u anhu, karena 3 batu itu nanti mencukupi untuk membuang atau untuk membersihkan dari tempat. Baik, yang pertama bahwasanya menurut jumhur ulama istinja, tahu ya Pak ya, istinja itu hukumnya wajib. Istinja hukumnya wajib, baik pakai air ataupun pakai batu atau penggantinya. Tentu kita tahu ada 2 alternatif. Satu air namanya istinja, satu pakai batu namanya istijmar. Dan boleh kita untuk memilih salah satu di antara keduanya. Boleh pakai air, boleh pakai batu. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum, ketika kita masih bisa menggunakan air, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan tayamum. Tetapi untuk istinja, meskipun kita sebenarnya bisa pakai air, kita sudah diperbolehkan untuk pakai batu atau pakai tisu dan yang lain sebagainya. Itu sudah boleh. Itu bukan alternatif nomor 1, kalau tidak bisa baru nomor 2, langsung merupakan sebuah pilihan. Dan menurut jumhur ulama ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada perintah, contoh dari Nabi, dan juga ada satu hadis yang dimana Rasulullah SAW marra biqabraini, melewati 2 kuburan yang wa innahuma la yu'adzaban, 2 kubur itu sedang disiksa di dalamnya. Kenapa alasan disiksanya? Yang satu itu tukang namimah, tukang apa ya, ngadu-ngadu, tukang ngadu-ngadu. Yang satunya lagi adalah karena la yastatiru minal baul, beliau tidak membersihkan diri dari pipis.
Nah ini terutama yang laki-laki. Kalau perempuan insya Allah kalau pipis juga nggak akan pernah bisa sembarangan. Dan pastinya akan istinja. Tapi kalau laki-laki kadang di bawah pohon, kadang di mana lah, gampang kan laki-laki bisa di mana saja Pak. Yaitu alhamdulillah, tapi jangan lupa untuk istinja. Istinja bisa dengan air, bisa dengan batu. Kalaupun kesusahan pakai batu, pakai daun atau apapun itu boleh. Ya, dan itu sudah cukup. Tapi kalau pakai batu minimal 3. Dan ini hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Tapi mazhab Hanafi mengatakan bahwasanya istinja itu tidak wajib hukumnya, baik dari buang air kecil ataupun buang air besar. Loh, tapi kan ada najisnya. Terus bagaimana? Itu adalah najis yang dimakfu karena sedikit. Sisanya itu adalah hadas atau najis yang dimakfu karena sedikit. Dalam pandangan mereka paling tidak najis yang dimakfu itu jika besarnya tidak melebihi 1 koin. Kalau tidak melebihi 1 koin, maka masih dimakfu. Artinya kita ketempelan najis nih, tapi cuma segede tai cicak misalnya, maka itu tidak masalah. Karena apa? Nggak lebih dari 1 koin, atau mungkin cuma setengah koin, tidak masalah. Ini, jadi minimal mengetahui mazhab Hanafi ini membuat kita hilang was-wasnya. Karena kalau mazhab Syafi'i memang lebih ketat. Pokoknya kelihatan ada najisnya ya harus dihilangkan. Tapi kalau nggak kelihatan maka tidak perlu dihilangkan. Misalnya kita pipis ya pasti ada yang nyiprat-nyiprat tuh kan pasti ada. Cuman lihat saja celananya ada atau tidak. Oh nggak basah kok. Meskipun kita mungkin melihat ada sesuatu yang lompat begitu, tapi pas dipegang kok nggak ada yang basah, ya sudah selesai, berarti tidak najis. Oke. Nah dalam mazhab Hanafi itu dimakfu, yang cuman segitu itu dimakfu. Nah bayangkan orang-orang India, orang Pakistan itu berarti ya nggak harus cebok mereka. Dalam pandangan mazhab mereka itu tidak harus cebok. Ya tentu ini satu hal yang agak-agak menjijikkan sebenarnya ya untuk kita gitu. Tapi ya itu diperbolehkan. Baik. Wa qaluhu minal bauli wal ghaid, disebutkan di sini dari air kencing dan juga air besar. Yu'khadhu minhu annahu la yajibu minar rih. Artinya bisa difahami, kata Taqiyuddin Al-Hisni, tidak diwajibkan jika yang keluar itu adalah angin. Bal qala al-ashab la yustahabbu, bahkan tidak disunahkan. Bal innahu makruh, ada yang mengatakan itu makruh, bahkan ada yang mengatakan innahu bid'ah. Itu adalah suatu hal yang bid'ah, wa ya'thamu bihi, dan dia berdosa kalau sampai istinja dari kentut terus beristinja gitu ibaratnya. Kenapa? Karena ya memang tidak pernah ada tuntunannya kentut kok kemudian istinja. Imam Nawawi mengatakan amma qauluhu bid'atun fa sahih. Kan ada Syekh Nasir itu mengatakan istinja dari kentut hukumnya dosa dan itu merupakan bid'ah. Imam Nawawi mengomentari bahwasanya itu bid'ah iya, tetapi tidak sampai dosa, kata Imam Nawawi. Berarti dari sini kita paham Pak, bahwa tidak semua bid'ah itu nanti juga berujung kepada hukum dosa ya, karena bid'ah itu intinya adalah sesuatu yang nggak pernah ada zaman dulu, tiba-tiba ada, itu namanya bid'ah. Tapi apakah bid'ah selalu dosa? Tidak selalu dosa. Sehingga dalam mazhab Hanafi pun yang mengatakan kunut subuh bid'ah, itu bid'ahnya bukan konteks haram. Bid'ahnya itu ya kalau dikerjakan merupakan satu hal yang tidak perlu dikerjakan, apa enggak usah ya, lebih baik tidak, makruh ya. Kalau mazhab Hambali kan cuma la yusyra', kunut subuh itu tidak disyariatkan, la yusannu, tidak disunahkan. Kalau dilakukan ya nggak apa-apa, cuma tidak disunahkan. Kalau kita kan disunahkan, kalau mazhab Syafi'i kan langsung dikatakan disunahkan, bahkan sunnah at kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi dan seterusnya. Nah, jadi tidak semua bid'ah itu kemudian hukumnya adalah haram. Oke. Kemudian wal afdalu an yastajmira bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'. Kemudian yang afdal adalah seseorang melakukan istinja itu pakai batu terlebih dahulu, baru setelah itu diikuti pakai air. Artinya kalau kita istinja itu pakai batu dulu 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kita gunakan air, baru dicuci dengan air. Supaya apa? Supaya lebih gampang.
supaya lebih mudah untuk menghilangkan kotorannya. Para ulama mengatakan pakai batu supaya sisa-sisanya itu hilang, dan pakai air setelahnya supaya asar atau yang benar-benar bekasnya itu kemudian hilang 100%. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kita itu diperbolehkan istijmar, misalnya buang air besar terus pakai batu. Ya, kita bayangkan saja Pak, mungkin di antara kita nggak ada yang pernah, kalaupun ada yang pernah, yang mungkin pas zaman dulu di kampung, kebelet di kebun nggak ada air misalnya begitu, maka pakai batu itu diperbolehkan minimal 3 kali, dan apakah hilang najisnya atau tidak? Kira-kira apakah hilang 100% atau tidak? Kita tahu cara mensucikan najis itu minimal terpenuhi 3 hal. Baunya hilang 100%, warnanya hilang, rasanya hilang. Nah, kira-kira kalau cuma dioles pakai batu begitu, hilang semuanya nggak Pak? Itu baunya pasti masih ada. Ya pasti akan ada sisa-sisanya sedikit. Tapi mazhab Syafi'i pun mengatakan tidak apa-apa. Itu adalah sesuatu yang dimakfu. Makfu itu apa? Ditoleransi, tidak masalah, tidak dipermasalahkan. Padahal pakai batu itu Pak. Nah, jadi pakai batu itu tidak masalah. Bule-bule itu pada istinja pakai batu itu sebenarnya tidak masalah, atau pakai tisu sebagai penggantinya, kita akan bahas nanti, itu tidak masalah. Wa yajuzu an yaktasiru 'alal ma'i, dan boleh untuk dia hanya pakai air saja, au 'ala thalathati ahjarin, atau hanya pakai 3 batu saja, yunti bihinnal mahal, dengan syarat 3 batu itu sudah cukup membersihkan tempatnya, artinya tidak ada yang tersisa dari kotoran yang memang masih bisa diambil. Wa idza arada liktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. Tapi kalau memang mau milih, ya hanya pakai salah satu, lebih baik pakai air saja. Jadi bagaimanapun air lebih baik. Meskipun kita tahu praktek di zaman Nabi pakai batu itu jauh lebih sering digunakan dibandingkan pakai air. Jadi Rasulullah SAW itu kalau di rumahnya tidak punya toilet untuk BAB. Ya zaman dulu Pak, nggak ada yang namanya selokan, nggak ada yang namanya septic tank kan gitu Pak ya. Jadi toiletnya itu ya al-gha'id. Gha'id itu dari kata-kata tempat yang rendah. Pergi ke gurun pasir, kan gurun pasir itu begini-begini Pak ya. Nah, nyari yang rendah, pokoknya yang rendah supaya nggak kelihatan dari sana, nggak kelihatan dari sana. Nyari yang rendah, disitulah jongkok. Jongkok, kemudian mohon maaf buang hajat, setelah itu ya sudah bawa batu Pak, ngantongin batu, set, udah selesai. Jadi zaman Nabi itu BAB tidak di dalam rumah, kemudian pakainya pakai batu. Nah itu Pak, kalau mau lebih sunnah lagi begitu Pak. Cuman masalahnya di sini di mana Pak sekarang gitu ya, ada cekungan begini gitu ya. Ya kalaupun ada itu paling proyek tol itu kan lagi digali ya, udah ngambil di situ gitu. Cuman kan ya nggak afdal, nggak ini juga gitu. Kemudian pakai batu, jangan pakai air Pak. Jangan pakai air tapi pakai batu. Nah kira-kira bayangkan, boleh Pak pakai batu itu. Cuman masalahnya kan kita tidak terbiasa pakai batu. Cuman kalau memang mau mempraktekkan, boleh Pak sekali-kali kita habis BAB mohon maaf pakai batu untuk membersihkan. 1, 2, 3. Ya insya Allah secara sucinya suci, sah atau tidaknya sah, sudah cukup. Habis itu sholat nggak pakai dicuci lagi sudah sah. Cuman ya paling nggak enak saja bagi kita yang terbiasa pakai air. Kalaupun iya terjadi, ya paling habis itu jalannya agak ngengkang dikit gitu kayaknya ya, karena memang nggak terbiasa kan gitu. Nah ini bisa jadi alternatif kalau mungkin ada yang pergi ke Singapura atau ke luar negeri yang memang toiletnya itu tidak pakai air. Apakah wajib kita kemudian ke wastafel pakai botol aqua, diisi air dulu, terus kita bawa untuk ke toilet dan istinja pakai air begitu? Apakah harus? Jawabannya tidak harus. Pakai tisu pun cukup. Nah, cuman itu kalau tidak terbiasa pasti setelah itu jalannya agak ngengkang, itu pasti gitu ya. Itu satu hal yang memang kita tidak terbiasa. Kita sudah terbiasa pakai air. Baik. Kemudian al-afdal fil istinja'i an yajma'a bainal ma'i wal hajar. Memang yang paling utama adalah mengumpulkan pakai air, pakai batu, terus disiram pakai air. Au ma fi ma'nahu li anna Allah Ta'ala athna ala ahli Quba'in bidzalika. Karena Allah Subhanahu wa taala itu pernah memuji ahli Quba.
ahli Masjid Kuba yang mereka itu adalah orang-orang kalau istinja pakai batu dulu, habis itu pakai air. Tentu air zaman itu terbatas, tidak seperti zaman sekarang. Ya zaman sekarang pun mungkin terbatas di sana, kalau di sini tidak, Pak ya. Jadi kalau zaman dulu di sini air ya memang sudah seperti ini. Dari zaman dulu air di sana ya seperti itu. Makanya banyak ulama-ulama Afrika itu, Pak, kalau melihat orang Indonesia itu mubadir katanya. Kalau wudhu itu kayak boros banget airnya. Dibuka kerannya bos gitu kan, baru kita wudhu dan seterusnya. Itu boros sekali. Kalau mereka mungkin air itu cukup 2 aqua yang gelas ini, itu cukup untuk wudhu secara sempurna. Cuci mulut, cuci tangan dulu dan seterusnya dan seterusnya. Sedikit-sedikit. Kalau kita kan lebih banyak yang kebuang dibandingkan yang kepake. Nah ini ya mungkin salah satu kritik, karena memang Islam pun mengatakan, Rasulullah itu pernah mengatakan afi tohuri tabdzir, apakah di dalam afi tohuri israf, apakah di dalam bersuci itu ada berlebihan wahai Rasulullah? Israf, na'am walaupun fi wasatil nahar, iya meskipun kamu itu sedang bersuci di tengah-tengah sungai, meskipun airnya banyak, tetap kamu tuh ya jangan boros pakai air itu gitu. Padahal kan di tengah di tengah sungai itu kan air juga mengalir, nggak kita pakai pun dia akan tetap mengalir gitu. Tapi Rasulullah mengatakan jangan boros dalam bersuci, bahkan meskipun kamu bersuci di tengah-tengah laut atau di tengah-tengah sungai. Jadi Islam itu sudah ramah lingkungan sejak dulu ya. Kita pakai air tapi ya secukupnya saja, tidak boleh lebih. Bahkan kalau pakai air untuk wudhu kok lebih dari 3 kali, itu makruh minimal. Bahkan ada yang mengatakan haram jika pakai air masjid atau pakai air yang ibaratnya punya umat begitu, bukan punya milik pribadi. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah memuji ahlu Quba dengan mengatakan di dalam surah Al-Maidah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Quba itu ada orang-orang yang suka untuk bersuci, dan Allah suka terhadap orang-orang yang selalu bersuci. Nah, bersuci di sini maksudnya adalah konteksnya ahli Quba yang kalau istinja tidak hanya pakai air tok atau batu tok, tapi pakai batu kemudian diikuti dengan air. Tapi urutannya gitu, Pak. Batu dulu baru air, bukan air dulu baru batu. Taib. Kemudian yang disebut sebagai batu itu apa? Sebenarnya tidak harus batu, tetapi bisa apa saja yang kemudian mewakili batu itu. Yang penting memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah dia harus suci. Dia harus suci. Yang kedua, dia harus bisa mengambil najisnya, sesuatu yang kesat, bukan sesuatu yang licin. Maka para ulama mengatakan kalau dia bersuci istinja atau istijmar kok pakai kaca, itu tidak sah. Kenapa? Karena kaca itu akan meleset. Pakai batu, kalau batu kan kasar gitu ya, jadinya kena gitu. Ya walaupun hati-hati juga kalau pakai batu, kita tidak profesional dalam hal itu. Pakai tisu itu bisa. Nah, kemudian setelah itu apa? Dia harus kering. Maka istinja pakai tisu basah malah nggak boleh. Ya kalau istinjanya buat bocah kecil ya nggak masalah, karena kan dia juga nggak mau sholat kan gitu. Tetapi kalau untuk yang sudah dewasa, jangan pakai tisu basah, pakai tisu kering. Pakai tisu kering. Ya terus baunya gimana? Ya memang begitu kalau pakai tisu gitu. Memang kita tidak terbiasa. Kemudian yang berikutnya, 1 suci, 2 bisa mengangkat najis, 3 harus kering, 4 bukanlah sesuatu yang mulia. Bukan makanan, kemudian juga pokoknya bukan benda-benda yang mulia lah. Misalnya pakai roti, karena ini roti udah basi dan udah keras begitu, nah, kemudian kita istinja pakai itu, enggak boleh. Nah, roti kan lebih nyerap gitu. Enggak, tetap harus jangan pakai roti. Meskipun itu sudah enggak dimakan, tetap enggak boleh. Karena supaya nanti biar dimakan sama hewan atau apa, kan gitu, Pak. Kemudian tidak boleh juga pakai tulang, karena tulang itu adalah makanannya jin. Jadi enggak boleh pakai itu tulang. Nah, memang jin itu makannya tulang. Allahu a'lam. Jadi ketika kita makan ayam itu kan ada tuh Pak orang yang kalau makan ayam itu luar biasa bersihnya sampai dagingnya habis semuanya.
itu kasihan jinnya cuman kebagian tulang, ya dia sih memang maunya tulang aja sih, cuman kan ada kucing juga yang pengen dagingnya, sisa-sisanya gitu loh. Jadi biarkan kucing makan daging sisanya, biarkan jin makan tulangnya. Nah, saya pernah dengar cerita ada seseorang yang pernah melihat dulu ketika zaman di pondok gitu, pernah melihat kucing itu rebutan tulang sama jin. Jadi kucing sendirian nih Pak, tapi tiba-tiba pas mau makan tulangnya itu dia kayak lompat-lompat rebutan gitu. Ternyata mungkin itu sedang rebutan sama jin, mungkin, tapi Allah alam apakah benar atau tidak. Yang jelas dia makan tulang, sehingga kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Jangan kita pakai untuk istinja, karena kalau kita pakai istinja ya dia makannya kan pakai saus berarti Pak ya. Ini kan juga nggak baik gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah syaratnya jangan sampai tempat yang kita atau bekas buang hajat kita atau tempat itu barangnya kita itu sampai kering. Kalau sampai kering maka harus pakai air. Tapi kalau masih basah maka masih bisa kemudian dipakaikan batu. Kemudian syarat yang berikutnya lagi minimal 3 kali atau 3 batu. 3 batu itu bisa 3 batu kecil atau 1 batu besar yang memiliki 3 sisi. Maka meskipun sekali usap kok sudah bersih secara penglihatan, tetap minimal harus 3. Berbeda dengan air. Kalau air asalkan sudah bersih maka cukup. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak ada urusan. Tapi kalau batu minimal 3 batu, minimal 3. Jadi kalau pakai tisu minimal 3. Kalau memang pakai 3 kok belum selesai, maka harus tambah lagi. Kemudian syarat yang berikutnya lagi adalah tidak sampai keluar dari tempatnya. Nah, jadi kalau mohon maaf kalau buang air kecil, ya pokoknya masih di situ, bukan bleber kemana-mana ke tubuh kita gitu maksudnya. Dan juga kalau buang air besar juga nggak kemana-mana. Kan kita tahu kalau bayi kok pup itu Pak, pakai pampers itu kan pas dibuka kan sebokong itu kena semua kan gitu. Bukan yang seperti itu. Kalau sudah seperti itu tuh harus pakai air semuanya. Karena yang ditoleransi untuk tetap masih terkena najis itu hanya tempat kecil itu saja. Karena kalau tidak pakai air itu pasti masih tersisa najisnya, itu pasti. Tapi itu menjadi tidak masalah jika memang masih di wilayah itu saja. Oke, jadi harus masih dalam kondisi dianya itu di situ-situ saja. Baik. Nah, itu adalah kewajiban kita di dalam melakukan istinja. Boleh pakai air, boleh pakai tisu, itu merupakan pilihan, tidak merupakan alternatif 1 dan 2 sebagaimana tayamum dengan air. Kalau untuk wudhu tidak boleh kita tayamum kecuali sudah memang tidak bisa pakai air. Tapi kalau untuk istinja kita boleh langsung pakai tisu, meskipun kemudian sebenarnya kita masih bisa pakai air. Ya, meskipun mungkin agak susah kalau pakai air dan seterusnya. Mau agak susah ataupun tidak, kalau memang kita pengen sok bule gitu misalnya, atau ya pengen ngetes ilmu saja, kan kata Ustadz ada air pun boleh kita pakai tisu. Sesekali pakai tisu misalnya, boleh saja. Tidak masalah, cobain lah sesekali gitu. Terus buktikan apakah jalannya ngengkang apa enggak habis itu kan gitu. Nah, minimal kalau pipis lah, buat laki-laki terutama kalau pipis dan pipisnya di luar begitu, kalau terpaksa seperti itu ya tetap pakai tisu lah, bawa tisu 1, 2, 3 dan jangan pakai tisu basah. Karena kalau pakai tisu basah yang ada najisnya malah kemana-mana. Ya, berbeda dengan tisu kering itu akan mengangkat atau menghilangkan najis, tapi kalau pakai tisu basah itu malah akan menyebarkan. Oke. Itu terkait dengan kewajibannya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan etika dan adabnya. Ada beberapa adab yang harus kita pahami di dalam beristinja atau buang hajat. Yang pertama, wa yajtanibu istiqbalal qiblati wastidbariha fis sahra'i. Kita diperintahkan dan ini hukumnya wajib untuk tidak menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya jika sedang buang hajat di tempat yang terbuka. Kalau sedang di tempat terbuka maka diperintahkan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat kalau tempatnya terbuka. Tapi kalau tempatnya tertutup maka tidak ada masalah jika toilet kita itu ngadepnya kok ke arah kiblat atau ke membelakangi arah kiblat. Kalau tertutup tidak masalah.
Dan ini berdasarkan satu hadis, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bi baulin wala ghaitin. Kalau kalian sedang buang hajat air besar ataupun air kecil, maka jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Walakin syarriku au gharibu, tetapi hadapkanlah ke timur atau ke barat. Itu kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jangan ngadep kiblat, tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Nah, pertanyaannya Pak, kalau kita di Indonesia, kiblat di arah mana? Barat. Membelakangi kiblat berarti kalau ngadep timur. Rasulullah mengatakan jangan ngadep kiblat, tapi ngadeplah timur atau barat. Nah, bisa nggak Pak kita cuman cukup dengan tekstualnya saja? Ini kan susah nih Pak. Disebut jangan ke arah barat, tapi kita disuruh ke barat. Jangan ke arah kiblat tapi disuruhnya ke barat. Lah ini kan baratnya kiblat. Tentu Rasulullah mengucapkan ini karena beliau hidupnya di kota Madinah. Madinah itu sebelah mananya kiblat, Pak? Sebelah utara. Jadi kalau di Madinah itu kan sholat ngadep selatan. Kalau kita ngadep barat karena kita di sebelah timurnya Mekah. Nah, kalau sebelah baratnya ya berarti ngadep ke timur. Allahu alam, apakah ada satu titik di mana dia bisa ngadep timur atau barat? Karena yang memang menjadi poin itu adalah mana yang terdekat. Sebenarnya kita ngadep timur pun nyampe itu Pak, kan bulat kan gini kan. Cuman yang lebih dekat yang mana? Yang lebih dekat yang mana? Ini penting. Oke, karena Indonesia itu berada di sebelah timurnya Mekah atau sebelah baratnya Mekah Pak. Ini perspektif. Ini makanya sebenarnya Indonesia itu lebih dulu dari Mekah atau lebih belakangan dari Mekah kalau secara waktu. Kita lebih dulu 4 jam dari Mekah atau lebih terlambat 20 jam dari Mekah. Ayo. Lebih duluan 4 jam atau lebih terlambat 20 jam. Ya tergantung kita mengatakan mulainya di mana. Kalau mulainya kok dari Mekah, ya kita terlambat 20 jam. Tapi kalau mulainya itu kok dari Greenwich ya, yang nol-nolnya itu kok di Inggris, ya berarti kita lebih dulu 4 jam. Makanya kalau ngomong saya mau ikut Saudi aja dalam masalah Idul Fitri atau Idul Adha atau puasa atau Arafah gitu misalnya, saya mau ikut Saudi. Konsekuensi ikut itu adalah sebelum atau setelah? Ikut kok sebelum, bukan ikut namanya, tapi mendahului. Nah, biasanya orang yang mengatakan ikut itu adalah 4 jam lebih dulu daripada Saudi. Padahal yang namanya ikut harusnya 20 jam lebih lambat. Paham nggak Pak sampai di sini? Nah, ini kan juga jadi rancu lagi gitu. Jadi bingung lagi kita. Untuk katakanlah ada ittihadul matolik. Kalau harus jadi satu matoliknya. Gitu. Jadi yang namanya ikut itu ya 20 jam setelah Saudi. Oke, kita hari Kemisnya lebih dulu daripada mereka, tetapi untuk terbitnya hilal itu apakah lebih dulu daripada Saudi atau tidak? Kalau namanya ngikut ya berarti setelahnya, konsekuensinya begitu. Kalau mengikut tapi kok duluan, itu namanya bukan ngikut, itu ya duluan namanya, kan begitu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda, sehingga yang mau ngikut pun cara ngikutnya pun beda. Ya kalau Saudi Kemis ya ikut Kemis, hakikatnya bukan ikut itu, tapi lebih dulu. Kalau memang mau ikut Saudi Kemis ya kita Jumat berarti, kan gitu. Itu cara ngikut. Sesama yang pengen ngikut saja begitu. Apalagi yang satu pengen ikut, yang satu tidak, wah repot lagi. Ya, sehingga memang untuk masalah ini ya udah kita udah terbiasa dengan Lebaran 2 kali. Malah enak Pak, liburnya 2 kali kan selesai, kan gitu. Itu saja yang kita ambil hikmahnya, kan begitu. Baik. Nah, dan ketika di Sokro tempat terbuka maka dilarang dan ini hukumnya haram untuk ngadep kiblat ataupun membelakanginya. Kenapa? Intinya karena ada larangan dari Rasulullah SAW, dan yang kedua itu karena bisa jadi ada orang yang sedang sholat dan ngadep ke arah kita. Jadi kita hadap-hadapan sama orang yang atau membelakangi orang yang sedang sholat. Baik an malakin au jinniyin au insaniyin, kata para ulama. Bisa jadi yang sholat itu bukan manusia saja, bisa jadi jin lagi sholat, bisa jadi malaikat juga lagi sholat, sehingga bisa jadi menghadap ke arah kita dalam kondisi kita sedang buang hajat.
Walaupun Imam Nawawi mengatakan ya karena kiblat itu adalah sesuatu yang diagungkan, maka jangan kita berbuang hajat kok menghadap ke arah ibadahnya kita juga. Ya, jadi Ka'bah itu adalah kiblat untuk melakukan ibadahnya orang Islam. Kalau langit itu kiblat untuk berdoa. Ya, kiblat untuk sholat itu Mekah, Ka'bah. Tapi kiblat untuk meminta kepada Allah itu ke arah langit. Itu hanya kiblat saja. Apakah Allah kemudian di Mekah? Allah di Mekah atau enggak, Pak? Anda bisa gitu. Apakah kemudian Allah di langit gara-gara kita mintanya ke atas misalnya? Oke, ini pembahasan masalah akidah. Jadi gitu. Banyak ulama mengatakan dimensi ruang itu adalah sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang ada setelah semuanya itu diciptakan. Nah, Tuhan itu syaratnya harus terbebas atau tidak terbatasi oleh dimensi ruang dan tidak terbatasi oleh dimensi waktu. Sehingga ya Tuhan itu tidak pantas untuk dikatakan kapan dan di mana. Kenapa? Karena kapan dan di mana itu adalah sifat makhluk yang terbatas oleh sistem dimensi ruang dan waktu. Yang mana sistem dimensi ruang dan waktu itu baru ada setelah Allah adakan. Sedangkan Allah itu sudah ada tanpa pernah tidak ada. Bahkan sebelum kata-kata ada itu pun ada, kan gitu. Jadi sudah ada tanpa harus tidak ada. Pernah, belum, sudah, itu kan ada karena ada dimensi waktu, Pak. Bahwa kemarin itu bukan sekarang, besok adalah setelah sekarang, kan begitu. Bahwa kalau di masjid berarti tidak di rumah, kalau di rumah berarti tidak di masjid. Itu karena kita. Nah, jangankan kok Allah Subhanahu wa taala, makhluk saja bisa jadi nanti di dalam masalah dimensi ruang ini juga agak-agak bisa nembus-nembus. Ya kalau mungkin pernah nonton apa film apa dulu Pak ya, Interstellar atau apa, itu kan bikin pusing tapi kurang lebih begitu. Misalnya kok orang makhluk apa sudah di alam kubur. Di alam kubur saja dimensinya ruangnya udah beda, Pak. Bisa jadi dia di situ tapi kadang-kadang di mana, kadang-kadang nggak tahu. Jadi seperti apa sistem dimensi ruang di sana? Apakah kemudian dia itu di situ atau fil illiyin atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pantas untuk ditanyakan atau untuk dibatasi dengan suatu tempat atau dibatasi dengan satu masa, karena Allah terbebas daripada atau tidak terikat dengan dimensi ruang dan dimensi waktu. Oke, jadi doa itu kiblatnya ke langit. Ya, kalaupun kita ke langit itu bukan menunjukkan keberadaannya secara zat, tetapi menunjukkan kiblatnya kita. Sebagaimana kita sholat ke Ka'bah itu juga menunjukkan kiblat kita saja, tidak menunjukkan berarti Allah ada di sana. Kan begitu, Pak. Baik. Nah, tetapi ketika tidak di sohrok, ketika di dalam sebuah bangunan, maka boleh untuk kemudian menghadap atau membelakangi arah kiblat. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar, bahwasanya irtaqaitu ala dhahri baitin lana, aku pernah naik ke atas rumah kami, rumahnya Umar bin Khattab, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labnatain mustaqbilan Baitul Maqdis. Pernah beliau berada di atas toiletnya, yang mana toiletnya itu toilet di rumah itu biasanya untuk buang air kecil saja, itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kan di utara, Pak. Berarti kalau menghadap ke Baitul Maqdis itu pasti membelakangi Ka'bah. Dan inilah yang membuat Rasulullah galau awal-awal hijrah ke Madinah. Zaman Rasulullah sholat di Makkah, itu selalu kalau sholat kiblatnya masih di Baitul Maqdis. Tapi kalaupun sholat Rasulullah pasti menghadap kiblat plus Baitul Maqdis. Jadi Rasulullah pasti memposisikan diri di selatannya Ka'bah supaya pas ngadep utara itu juga ngadep Ka'bah. Itu Rasul begitu. Itu ketika di Mekah masih bisa dilakukan. Begitu ke Madinah mau ngadep ke utara, artinya beliau harus membelakangi Ka'bah. Inilah yang membuat Rasul nggak enak. Beliau terbiasa dengan Ka'bah, dan Ka'bah itu memang tempat yang kemudian dimuliakan, diagungkan. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Awal rumah yang ada di dunia ini adalah Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Adam ada. Ka'bah itu sudah ada.
Meskipun yang bangun secara fisik itu baru di masa Nabi Ibrahim. Ityarfa'u Ibrahimul qawaidah. Ketika Ibrahim itu meninggikan pondasi Ka'bah, artinya kan sudah ada, tetapi belum berbentuk fisik. Nabi Ibrahim yang membentuknya. Dan Ka'bah itu Pak, bentuknya bukan kotak sebenarnya. Ka'bah itu bentuknya huruf D. Harusnya apa tuh namanya Pak? Hijr Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Makanya orang kalau tawaf tidak boleh itu kok lewat situ. Harus keluar Hijr Ismail, harus dari belakang Hijr Ismail. Kenapa? Karena dia kok bypass begini saja, Hijr Ismail dilewatin begitu, lewat tengah-tengah Hijr Ismail dengan Ka'bah, maka dianggap dia tidak mengelilingi Ka'bah secara sempurna. Kapan kok tiba-tiba berubah menjadi kotak? Yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Rasulullah belum jadi Rasul, di usia sekitar 35 tahun, Ka'bah itu hancur karena banjir. Jadi ya wajarnya memang Ka'bah itu kan tempatnya di bawah, dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi kalau hujan kan airnya semuanya ke lembah itu kan. Nah, hancurlah Ka'bah, kemudian direnovasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Direnovasi oleh kafir Quraisy, mereka kafir Pak, tapi mereka sepakat semuanya. Pokoknya kalau ngurusin bangun Ka'bah jangan pakai duit haram sedikit pun. Itu ini mereka, komitmen mereka. Kenapa? Karena ini Ka'bah itu sakral buat mereka. Jadi sebelum ada Islam pun Ka'bah sudah sakral buat orang kafir Quraisy. Pokoknya jangan pakai duit haram, duit pelacuran jangan, duit riba jangan, duit pokoknya duit yang haram-haram jangan pakai situ. Pokoknya harus yang halal-halal. Karena harus pakai yang halal-halal, padahal mereka kaya semua Pak, dan mereka semuanya itu bangga kalau bisa khidmah untuk Ka'bah. Tetapi karena memang yang halal dari duit mereka sangat sedikit, akhirnya duitnya nggak cukup. Karena nggak cukup, maka jadinya cuma kotak doang. Yang itu nggak jadi itu Pak. Itu di masa Nabi seperti itu. Belum nanti kisahnya lagi Rasulullah SAW itu yang bagaimana peletakan Hajar Aswad. Belum lagi pas pertama kali mau menghancurkan, kan kena Ka'bah, banjir Ka'bah terus runtuh begitu, tetapi ya nggak langsung rata dengan tanah Pak, masih ada batu-batunya, karena memang zaman dulu cuma tumpukan batu, tidak ada perekatnya sama sekali. Ya wajar hancur gitu ya kalau kena banjir. Kemudian pas mau bongkar, yuk kita mau renovasi, udah sepakat renovasi. Tapi pas mau bongkar Pak, nggak ada satupun yang berani untuk membongkar Ka'bah. Kenapa? Takut kualat Pak. Itu orang-orang kafir Quraisy tuh. Sampai akhirnya bapaknya Saifullah Al-Maslul, Khalid Al-Walid. Al-Walid ibn Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid ibn Mughirah itu kemudian nanya kepada orang-orang Quraisy itu, kalian kan niatnya baik kan? Kalian itu mau membongkar Ka'bah, bukan membongkarnya, tetapi mau merenovasinya, memperbaikinya. Dan terus kenapa kok kalian takut untuk membongkarnya dulu gitu? Kan harus dibongkar dulu baru tata ulang dan seterusnya. Kenapa kok kalian takut? Iya, pokoknya ini kita nggak berani, ini Ka'bah kalau kita bongkar dikira kita akan merusak dan seterusnya. Akhirnya para kafir Quraisy yang ditantang sama Al-Walid ibn Mughirah itu kemudian mengatakan, ya sudah kalau memang berani kamu aja dulu gitu. Akhirnya beneran Pak, cuman Al-Walid ibn Mughirah yang kemudian merenovasi atau membongkar Ka'bah itu cuman dia doang. Seharian nggak ada yang bantuin sama sekali, yang lain cuma nonton doang. Boleh nyediain kopi, gorengan, nasi uduk kayak gitu doang. Tapi Al-Walid ibn Mughirah, mereka sambil ngeliatin, kira-kira apa yang akan terjadi kepada Al-Walid ini. Malam hari kita lihat, kalau dia sakit, tiba-tiba sakit, ya udah berarti stop kita, gitu kan. Ternyata malam hari aman. Pagi hari gimana? Apakah dia sakit, apa gila, atau kesurupan, atau kemudian meninggal? Ternyata paginya juga aman. Setelah paginya juga aman, barulah orang kafir Quraisy baru berbondong-bondong semuanya ikut. Dan itu pun udah dikapling-kapling Pak. Pokoknya kabilah ini yang sini, kabilah ini yang ini. Karena memang semuanya pengen berpartisipasi. Nah, sampai akhirnya karena sudah terbangun itu menjadi bagus, tinggal terakhir adalah pemasangan kembali Hajar Aswad. Nah, itulah yang bikin ribut dan hampir perang itu Pak. Bahkan ada beberapa kabilah, salah satunya Bani Abdiddar dan juga Bani Adi. Bani Adi itu adalah kabilahnya Umar bin Khattab. Itu kemudian bawa satu nampan isinya darah, tangannya ditaruh bersumpah, pokoknya kami nggak akan ngalah, perang harus darah untuk kemudian meletakkan batu itu, pokoknya harus kami. Kenapa? Ya mungkin begini,
Oh kami yang nyumbang paling banyak. Ada yang oh kami yang lebih senior, kami lebih tua secara klan. Oh kami yang paling banyak khidmah. Pokoknya semua dengan keunggulan masing-masing. Nggak ada yang satu pun mau ngalah. Sampai akhirnya pas dilihat mau perang udah hampir pecah, ada seseorang yang kemudian di antara mereka berkata begini, ya sudah, tidak akan selesai kalau kayak gini, yang ada malah kita perang, malah merugikan kita semuanya. Oke, gini saja, kita butuh hakim untuk menyelesaikan masalah ini. Ya oke, kita juga sadar kita butuh hakim dan seterusnya, tapi siapa hakim itu? Ya sudah, gini saja, siapa yang pertama kali masuk dari pintu Syaibatul Hamdi. Syaibah itu adalah Abdul Muthalib, itu namanya Syaibah aslinya. Abdul Muthalib disebut Abdul Muthalib karena Syaibah ini sering ikut pamannya yaitu Al-Muthalib, sehingga orang-orang taunya itu budaknya Al-Muthalib, makanya disebut sebagai Abdul Muthalib. Al-Muthalib itu paman Nabi, pamannya Abdul Muthalib, ya berarti mbah paman lah gitu, kurang lebih seperti itu, Al-Muthalib. Nah, siapa pertama kali yang masuk lewat pintu itu, maka dialah nanti akan menentukan bagaimana yang akan menjadi hakim buat kita semuanya. Ternyata yang masuk pertama adalah Rasulullah Muhammad Rasulullah, dan semuanya yang masuk ternyata Muhammad, gimana? Nah, kalau beliau aman kita percaya, karena kita tahu dia tidak pernah ada keinginan sedikit pun untuk mengungguli yang lain. Pokoknya tidak pernah terkenal, tidak ada satupun kenangan buruk dengan Rasulullah. Al-Amin, dipercaya, tidak ambisius, tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kabilahnya dan seterusnya. Akhirnya Nabi Muhammad lah yang dipilih. Oke, Muhammad, kira-kira harus bagaimana kami? Sebenarnya Nabi Muhammad kalau mau ngambil itu dan dimasukkan sendiri ya sah-sah saja. Tetapi ya kita tahu Rasulullah SAW memilih untuk pakai sarung, terus diletakkan itu Hajar Aswad ke sarung, seluruh kabilah seluruh megangin ujung sarung itu, kemudian diangkat ke samping ke tempat Hajar Aswad itu, di rukun Hajar Aswad kolam renang itu adalah sesuatu yang makruh jika kolam renangnya isinya banyak, yang pipis kita tidak akan mencemari kolam renang. Tapi kalau airnya kok sedikit kemudian kita pipisin, tambahin, maka hukumnya haram karena itu akan menjadikan najis. Ini perlu diperhatikan juga. Oke, jadi pipis di kolam renang itu hukumnya makruh, Pak. Meskipun kayaknya dari kita pernah ada yang mengalami semuanya lah gitu ya. Entah pas kecilnya, entah apanya, pokoknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, makruh juga untuk pipis di bawah atau buang hajat di bawah pohon yang ada buahnya. Kalau pohon yang tidak ada buahnya nggak apa-apa, tapi kalau pohon yang ada buahnya jangan. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi terhadap buah yang akan dipanennya itu, baik secara langsung, artinya dia itu menyerap ke pohonnya, ataupun ya minimal begini, kalau buah itu jatuh ke bawah kan jadi terkena najis, atau membuat orang yang mau mempanen jadi kesusahan gara-gara ada pipis. Kemudian yang berikutnya adalah fitorik, juga jangan buang hajat di jalan yang memang orang sering lewat situ. Berdasarkan suatu hadis, ittaqu al-li'anaini wa mal li'anani ya Rasulullah alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Bertakwalah atau takutlah kamu sama disumpahin orang lah, kurang lebih begitu. Takutlah kamu untuk disumpahin orang. Bagaimana kok disumpahin orang tuh wahai Rasulullah? Yaitu kalau ada orang kok pipis di jalanan atau buang hajat di jalan, sehingga nanti kalau ada orang lewat dia nyumpahin, siapa sih yang pipis di sini? Kurang ajar banget. Nah, misalnya begitu. Ini berarti nggak cuma pipis, Pak. Knalpot war itu juga dilaknat sama orang itu. Kita lewat jalanan terus knalpotnya kenceng, padahal ibu-ibu lagi nidurin anak, sudah enak-enak nidurin, setelah setengah jam bergulat dengan anak, tiba-tiba dia udah tidur, motor war lewat, habis itu anak nangis lagi, itu pasti disumpahin tuh sama ibu-ibu itu, orang yang pakai knalpot begitu. Jadi makanya intinya kita harus takut untuk dilaknat sama orang di jalanan. Knalpot war, pakai lampu tinggi, ya kan gitu, Pak. Terus apa lagi? Pokoknya begitu-begitu. Ngesen kanan belok kiri, itu tuh pasti disumpahin itu, Pak. Makanya ya kayak gitu-gitu juga harus dihindari, ya.
Nah, termasuk di sini dalilnya tidak boleh pipis di jalanan yang orang lewat karena nanti akan disumpahin sama orang-orang yang lewat. Ya nggak tahu. Ya mungkin kalau yang akan disampaikan tafadhol kalau ada, kalau tidak kita tutup. Apakah ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Cukup ya? Insya Allah cukup. Mari kita akhiri kajian kita dengan